Dunia bisa menertawakan kita saat dibantai Jepang 6-0. Tapi bagi para pemain, pelatih, dan puluhan juta pendukung di seluruh Indonesia, kekalahan itu hanyalah luka kecil dalam perjuangan besar. Karena di balik air mata itu, ada harapan yang mulai tumbuh, mimpi menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia. Garuda lolos ronde keempat, luka jadi pelecut semangat. Kekalahan dari Jepang di laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mungkin menyakitkan, tetapi bukan akhir dari segalanya. Timnas Indonesia tetap berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi zona Asia. Ini adalah pencapaian terbesar Indonesia dalam sejarah modern sepak bola tanah air. Bukan karena keberuntungan, melainkan hasil dari kerja keras dan keberanian melawan ekspektasi. Indonesia menempati peringkat keempat grup C dengan 12 poin, hanya 1 poin di bawah Arab Saudi. 3 kemenangan dan 3 hasil imbang cukup untuk membawa skuad Garuda menembus babak paling krusial, ronde keempat, yang hanya menyisakan 6 tim terbaik non-top Asia untuk merebut tiket ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lawan berat menanti, tapi bukan tak mungkin. Pada ronde keempat nanti, Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman. Drawing akan dilakukan pada 17 Juli 2025, dan laga akan dimainkan antara 8 hingga 14 Oktober 2025. Formatnya hanya sekali pertemuan atau single match, membuat setiap pertandingan menjadi final yang sesungguhnya. Qatar dan Arab Saudi kemungkinan besar menempati pot 1 berdasarkan ranking FIFA masing-masing di posisi 55 dan 58. Irak dan Uni Emirat Arab menempati pot kedua, sedangkan Indonesia dan Oman berada di pot 3. Artinya, apapun hasil undiannya, Indonesia pasti akan bertemu 2 tim unggulan. Tapi, jika sejarah mengajarkan kita satu hal, itu adalah tim besar bisa jatuh dan tim kecil bisa terbang selama mereka punya nyali dan keyakinan. Ranking terendah tapi nilai pasar penjualan. Indonesia boleh saja memiliki peringkat FIFA paling rendah di antara peserta ronde 4, yaitu posisi ke-123. Tapi satu hal yang membuat mata tertuju adalah nilai pasar skuad Garuda, 571 miliar atau setara 30,35 juta euro. Tertinggi kedua setelah Uni Emirat Arab. Itu mencerminkan kualitas dan kedalaman tim. Timnas Indonesia bukan lagi sekadar tim pekerja keras, tetapi juga tim bertalenta, modern, dan bernilai tinggi. Dengan gabungan pemain muda, pemain lokal, serta para diaspora dan abroad, skuad Garuda menjadi salah satu tim paling siap tempur secara mental maupun fisik. Pemain abroad, tulang punggung revolusi Garuda. Kehadiran pemain-pemain luar negeri seperti Jay Itzes, Tom Haye, Emil Laudero, Kevin Dix, dan Max Hilgers menjadi revolusi sendiri. Mereka bukan sekadar status pemain Eropa, tapi menjadi roh dalam permainan modern timnas. Ketenangan kualitas passing hingga mental bertarung mereka memberikan warna baru pada permainan Indonesia. Di sisi lain, talenta lokal seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Egy Maulana Fikri tetap menjadi fondasi utama. Kolaborasi lintas generasi dan latar belakang ini menjadi kekuatan unik yang belum tentu dimiliki oleh negara Asia lainnya.
Di bawah arahan pelatih legendaris Patrick Kluivert, timnas Indonesia mulai menunjukkan bentuk tim dengan identitas jelas. Tidak hanya berlari tanpa arah, tapi membangun serangan, bertahan disiplin, dan percaya diri menghadapi lawan manapun. Tuan rumah Qatar dan Arab Saudi, tantangan mental terbesar. Setelah melalui perdebatan panjang, Qatar dan Arab Saudi akhirnya ditetapkan sebagai tuan rumah ronde keempat. Ini tentu menjadi tantangan besar karena atmosfer pertandingan akan dikendalikan oleh lawan. Namun bagi timnas Indonesia, bermain dimanapun tak jadi soal. Semangat Garuda akan tetap dibawa ke lapangan. Qatar memang juara Piala Asia, tapi performa mereka menurun drastis di ronde ketiga, hanya meraih 4 kemenangan dan kebobolan 24 gol. Arab Saudi pun tak sekuat dulu, meskipun punya infrastruktur kelas dunia. Irak dan Uni Emirat Arab juga bukan tanpa celah. Indonesia punya peluang, asalkan tampil disiplin, taktis, dan penuh determinasi. Ronde terakhir sebelum surga bernama Piala Dunia. Babak keempat adalah gerbang menuju mimpi. Hanya 2 tim terbaik yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sisanya harus melalui babak playoff antar konfederasi yang jauh lebih sulit dan penuh tekanan. 3 laga menentukan akan jadi ujian hidup mati. Tapi kali ini Indonesia tidak datang sebagai penggembira. Kami datang sebagai penantang. Kami membawa harapan 270 juta rakyat Indonesia yang rindu menyaksikan merah putih berkibar di panggung sepak bola dunia. Dari luka jadi cahaya, dari mimpi jadi nyata. Mungkin dulu mimpi Piala Dunia terasa terlalu jauh, tapi sekarang kita sudah sangat dekat. Hanya 3 pertandingan tersisa, 3 laga untuk mengubah sejarah, 3 laga untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan lagi hanya penonton. Di pantai Jepang, biarlah itu jadi pelajaran, karena Garuda yang bangkit dari luka akan terbang lebih tinggi. Dan kali ini, kita terbang menuju panggung dunia. Ayo Indonesia, ini waktunya. Ini sejarah kita.